Selamat pagi jemaat yang kasih Tuhan, salam damai sejahtera. Kami Majelis Jemaat GKI Gresik dengan sukacita menyambut saudara-saudara dan mengucapkan selamat beribadah. Persekutuan doa malam menginformasikan untuk kegiatan persekutuan doa malam pada hari Rabu tanggal 5 Agustus tahun 2020 untuk sementara dialihkan menjadi doa malam keluarga di rumah masing-masing. Kebaktian rumah tangga menginformasikan bahwa kebaktian rumah tangga pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 untuk sementara dialihkan menjadi kebaktian rumah tangga di rumah masing-masing. Persembahan ibadah online dapat dikumpulkan dan diberikan ke gereja GKI Gresik melalui transfer ke rekening. Yang pertama, operasional gereja, rekening Bank BCA 790 0798 011 atas nama GKI Gresik, atau dapat men-scan QRIS code yang telah ditampilkan dengan menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, Link Aja, dan dompet digital lainnya atas nama GKI Gresik. Yang kedua, renovasi gereja, rekening Bank BCA KCU Gresik 790 0798 177 atas nama GKI Gresik. Jika tidak memungkinkan untuk transfer, maka bisa disatukan dalam amplop kemudian dimasukkan langsung ke dalam brankas yang ada di gedung gereja. Sebagaimana Tuhan tetap memberikan yang terbaik kepada kita, marilah kita juga tetap memberikan yang terbaik walaupun saat ini beribadah di rumah masing-masing. Hari ulang tahun. Dan pada kesempatan ini perkenankan kami Majelis Jemaat dan jemaat mengucapkan selamat berbahagia kepada saudara-saudara yang merayakan hari kelahirannya maupun hari pernikahannya dalam pekan ini. Tuhan memberkati. Demikian warta lisan yang perlu kami sampaikan pada ibadah minggu online hari ini. Sebelum kita memulai ibadah ini, kami mengajak jemaat mempersiapkan diri masing-masing dengan bersaat teduh. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan sikap berdiri, marilah kita mulai ibadah minggu ini dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 1, Haleluya Pujilah 1 sampai yang kedua. Kekal
Tulah tiba dan gendang, iringi puji dalam tembang. Haleluya, pujilah Allah yang agung maha esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup Bapa kekal. Jemaat Tuhan yang terkasih, kebaktian kita berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk saudara-saudara. 1 Tawarikh 22 ayat 19. Maka sekarang arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Mulailah mendirikan tempat kudus Tuhan Allah supaya tabut perjanjian Tuhan dan perkakas kudus Allah dapat dibawa masuk ke dalam rumah yang didirikan bagi nama Tuhan. Mengiring Tuhan tiada jemu. Bila kau pimpin jalan hidupku, Tidak ku takutkan segala setru. oh juru selamat pegang tanganku, bimbinganmu itu selalu. Beri pertolongan buat bersama, oh Tuhan Yesus pegang tanganku. Gelap perjalanan yang aku tempuh, Namun teranglah dalam jiwaku. susah sengsara ini ku derita. Damai menanti di surga Bapa. Oh juru selamat pegang tanganku, bimbinganmu itu baru. Beri pertolongan buat bersama, oh Tuhan Yesus pegang tanganku. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas kehidupan kami yang senantiasa Tuhan topang. Tuhan senantiasa terlibat dalam setiap kehidupan kami. Karena itu kami mengucap syukur.
Dan saat ini kami juga datang dalam segala kerendahan hati kami. Kami bersama-sama mengakui akan ketidakmampuan kami untuk kami merespon cinta kasih-Mu dengan senantiasa mencari Tuhan. Ada kalanya dalam hidup kami meninggalkan Tuhan, sehingga tutur kata, pikiran, perbuatan kami tidak mencerminkan sebagai anak-anak Bapa yang di surga. Seringkali kami melukai orang-orang yang kami kasihi, karena itu kami datang dan kami mohon pengampunan-Mu. Jauhkanlah kami dari segala cacat cela hidup kami. Kiranya pengampunan-Mu memulihkan kehidupan kami, sehingga perjalanan kami ke depan senantiasa kami arungi di dalam kasih anugerah-Mu. Dan lewat kehidupan kami rindu Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus kehidupan kami berdoa. Amin. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Ini saja andalanku, jasa kurbanmu. Hatiku yang hancur dulu, buatlah sembuh. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Saya mengundang saudara-saudara untuk berdiri. 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ketiga, demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Tuhan beserta saudara. Lihatlah, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau dengar, bukalah pintu bagiku. Ku akan masuk di rumahmu. Aku datang masuk di rumahmu. Aku datang makan bersamamu. Dan engkau diam bersamaku, bersamaku selamanya. Dengarlah suara Yesus.
bukakan pintu dan sambutlah. Jangan berdalih, siapkan jiwa ragamu. Sambutlah Dia, Raja mulia. Dia baik, penuh kasih sayang. Dia lembut, penuh kemesraan. Juru selamat bagimu manusia. Juru selamat manusia. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang menolong kami, menjamah hati kami, sehingga kami tidak mengeraskan hati dan pikiran kami, tapi kami mau membuka hati dan pikiran kami dan mencari Tuhan. Firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan semakin meneguhkan kami untuk kami senantiasa hidup menjadikan Tuhan sebagai yang utama, sebagai pusat dalam kehidupan kami. Karena itu berfirmanlah, kami siap untuk mendengar dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, saya akan membacakan Matius pasalnya yang ke-14, ayat 13 sampai ayatnya yang ke-21. Demikian firman Tuhan, Matius pasal 14, ayat 13 sampai 21. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yesus ikut makan, yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia kita yang mendengar, terlebih yang melakukan di dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya.
Jemaat Tuhan yang terkasih, bagi orang-orang yang suka naik gunung, mungkin pernah terjebak tidak tahu arah di tengah hutan belantara. Ketika saudara ada di tengah hutan belantara dan tidak tahu arah, maka apa yang saudara akan ikuti? Kelompok saudara sama-sama seperti itu. Apa yang akan saudara ikuti? Pasti saudara akan mengikuti arah kompas. Saudara akan mengikuti arah kompas. Atau kalau zaman sekarang, ketika saudara tidak tahu alamat yang mau saudara tuju, saudara mengikuti apa? Pasti saudara akan mengikuti apa yang diarahkan oleh apa? Google Map paling enggak. Jadi, saudara-saudara, dalam kehidupan kita, dalam ketidaktahuan kita, di dalam kesesatan kita, di dunia ini, maka kita mengikuti arah dari siapa. Hidup di dunia ini, apa yang kita butuhkan? Yaitu mengarahkan hati kepada Tuhan. Itu menjadi kompas bagi kita. Itu menjadi tanda kutip Google Map kita. Itu sebabnya hari ini kita menggumulkan satu pergumulan tentang bagaimana kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Saudara-saudara, rumusan pada bagian liturgi pengutusan kita GKI itu dalam liturgi pengutusan pendeta biasanya mengatakan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Dan umat biasanya menjawab apa? Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, kalau di hutan, saudara tersesat, terjebak, dan tidak punya pilihan lain selain mengikuti arah kompas. Saudara tidak punya pilihan lain. Tetapi realitas hidup sehari-hari tidaklah demikian. Ada godaan untuk kita tidak mengarahkan hati kepada Tuhan. Misalnya kekuatan kita sendiri. Dengan kekuatan yang kita miliki, dengan kehebatan yang kita miliki, kita bisa mengecilkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Atau koneksi kita, teman kita, saudara kita, kenalan kita, itu bisa kita lebih andalkan daripada kita mengandalkan Tuhan. Atau apa yang kita miliki dalam hidup ini, itu bisa menggoda kita untuk kita tidak mengarahkan hati kepada Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara, pada hari ini kita diminta supaya kita selalu mengarahkan hati dan kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Ingatlah saudara-saudara bahwa Tuhan menanti umatnya untuk terarah kepada dirinya. Apa artinya terarah kepada Tuhan? Saudara-saudara, dalam bacaan kita tadi, di Matius pasalnya 14, ayat 13 sampai 21, ada banyak sisi yang bisa kita soroti. Misalnya yang sering kali disoroti adalah, apa saudara dalam perikop kita? Soal mujizatnya. Perhatikan saudara-saudara, mujizat yang terjadi di situ, yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan
anak-anak. Jadi saudara-saudara, yang hadir lebih dari 5.000. Jadi kalau setiap laki-laki bersama dengan istrinya dan 1 anak, maka sudah ada di situ 15.000. Saudara-saudara, sisi mujizatnya itu seringkali dikupas dan itu tidak salah. Tetapi pada kesempatan ini, saudara-saudara, kita tidak melihat sisi mujizatnya. Tetapi dalam kesempatan ini kita akan fokus pada titik yang berbeda, yaitu apa? Instruksi Tuhan Yesus kepada para murid-muridnya. Jadi instruksi Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, yaitu apa? Matius pasal 14 tadi, ayatnya yang ke-16, kamu harus memberi mereka makan. Dan juga dalam Matius 14 ayatnya yang ke-18, bawalah kemari kepadaku. Saudara-saudara, apa yang ada? Apa yang harus dibawa? Yaitu 5 roti dan 2 ikan. Makanan yang sederhana, yang mustahil untuk diberikan untuk 5.000 orang. Itulah sebabnya saudara-saudara, Matius 14 ayatnya yang ke-17 ada nada kemustahilan, ungkapan pesimisme dari para murid. Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Untuk murid-murid saja tidak cukup. Jadi kalau mau 1-1, roti 1, ikan 1, maka hanya cukup 7 orang. Untuk murid-murid saja tidak cukup, apalagi untuk 5.000 orang. Jemaat Tuhan yang terkasih, di saat seperti itulah pengajaran Tuhan Yesus dimulai. Perintah Tuhan Yesus adalah memberi makan semua orang. Saudara-saudara, apa yang dibutuhkan di sini? Ini suatu kemustahilan. Dan dalam ayat 17 tadi ada nada kemustahilan, ungkapan pesimisme dari murid-murid Yesus. Memberi semua orang makan 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Maka disinilah dibutuhkan kepatuhan untuk mengarahkan diri sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Harus memberi mereka makan, dan bawalah kemari kepadaku. Sekalipun mustahil, maka yang dibutuhkan di sini adalah kepatuhan untuk mengarahkan diri sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus inginkan. Hasilnya apa? Hasilnya adalah terjadi mujizat yang awalnya mereka ragukan. Memberi semua orang makan dan masih tersisa. Jadi yang dilakukan murid-murid itu apa? Mengarahkan hati untuk percaya. Mengarahkan hati untuk percaya. Inilah yang dibutuhkan. Sekalipun nampaknya mustahil, mengarahkan hati untuk percaya, mengarahkan hidup untuk yakin apa yang Tuhan perintahkan. Mengarahkan diri untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang kekasih, mengarahkan hati kepada Tuhan itu berarti apa? Menjadikan Tuhan sebagai pusat dalam kehidupan kita.
menjadikan Tuhan sebagai sentral hidup kita, menjadikan Tuhan sebagai landasan utama dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah kemustahilan sekalipun, Tuhan harus tetap menjadi yang utama dalam setiap pertimbangan kehidupan kita. Itulah mengarahkan hati kepada Tuhan. Itu sebabnya murid-murid sekalipun mereka ragu, sekalipun mereka mengungkapkan nada pesimismenya, tetapi mereka mengarahkan hatinya untuk percaya. Mereka mengarahkan hidupnya untuk yakin. Mereka mengarahkan diri mereka untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Itu artinya mengarahkan hati kepada Tuhan. Di tengah-tengah kemustahilan itu, di tengah-tengah ketidakberdayaan itu, di tengah-tengah berbagai pergumulan-pergumulan, bagaimana menempatkan Tuhan tetap sebagai yang utama dalam kehidupan kita. Menjadikan Tuhan sebagai pusat hidup kita. Saudara-saudara yang kekasih, tadi saya mengungkapkan ada berbagai godaan. Karena hidup dalam dunia ini ada banyak pilihan. Ada banyak hal yang bisa kita ikuti. Berbeda dengan pendaki gunung yang tersesat di hutan, yang hanya pegang kompas, maka dia akan mengikuti itu. Tetapi kita hidup dalam dunia ini, ada banyak hal yang bisa membuat kita tidak lagi mengarahkan hati kepada Tuhan. Ada kekuatan kita, kehebatan kita, ada apa yang kita miliki, ada koneksi kita, ada teman kita, ada saudara kita, dan lain sebagainya. Tetapi lewat perikop kita, Tuhan menghendaki kita dalam segala situasi hidup kita, menjadikan Tuhan sebagai pusat hidup kita, menjadikan Tuhan sebagai dasar segala sesuatu. Mari kita percaya, mari kita yakin, dan kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan kehendaki. Saudara-saudara, kita lihat bagaimana saat murid-murid percaya, saat murid-murid yakin, saat murid-murid melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Mujizat yang luar biasa itu terjadi. Demikian pula di dalam kehidupan kita saat ini. Percayalah, yakinlah, dan lakukanlah apa yang Tuhan kehendaki. Kuasa Tuhan akan nyata di dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat dimohon berdiri. Bersama umat Allah di segala abad dan tempat, masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, marilah kita memperbaharui pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli dan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita menaikkan doa-doa kita. Tuhan, kami tetap berharap kepadamu untuk senantiasa menopang dalam kehidupan kami.
dalam hidup kami berbangsa. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa ini. Kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan yang menopang, sehingga hikmat-Mu akan memampukan para pemimpin bangsa kami, Indonesia, untuk mampu mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Kami berdoa khususnya untuk Kabupaten Gresik. Engkau tahu saat ini situasi dan kondisi belum kondusif berkaitan dengan COVID-19. Kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan hikmat-Mu, baik kepada para pemimpin bangsa ini ataupun masyarakat, boleh mendukung setiap program-program di dalam rangka mengatasi COVID-19 ini. Kami menyerahkan para pemimpin Kabupaten Gresik, kiranya hikmat-Mu yang Tuhan nyatakan. Dalam kesempatan ini, kami juga bersama-sama berdoa untuk seluruh jemaat-Mu. Tuhan kiranya yang menolong. Kami bersyukur bersama-sama dengan umat-Mu yang minggu-minggu ini merayakan ulang tahun kelahiran dan pernikahannya. Kiranya Tuhan yang memberkati dan menjadikan momentum ini sebagai sebuah kesempatan untuk senantiasa bersyukur dan dekat dengan Tuhan, dan mereka saling mengasihi, saling setia satu terhadap yang lain. Kami berdoa untuk pergumulan jemaat-Mu. Kami berdoa untuk jemaat yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit ataupun dirawat di rumah. Kiranya Tuhan yang menganugerahkan pemulihan dan kesembuhan untuk saudara-saudara kami. Kami berdoa untuk usaha dan pekerjaan seluruh umat-Mu. Tuhan berkati, Engkaulah sang sumber berkat kami. Karena itu kami percayakan usaha dan pekerjaan yang dilakukan. Kiranya oleh berkat-Mu, usaha dan pekerjaan itu tidak sia-sia. Kami berdoa untuk pergumulan berkaitan dengan keluarga. Jika ada yang saat ini memiliki relasi yang tidak baik, ketidakharmonisan, relasi suami istri, orang tua anak ataupun antar saudara, Tuhan bolehkanlah, berilah pengertian, berilah kemampuan untuk senantiasa membangun relasi dalam keluarga dalam cinta kasih-Mu. Kiranya mereka saling mengampuni satu terhadap yang lain jika yang satu bersalah. Terima kasih Tuhan. Kami bersama-sama saat ini berdoa untuk anak-anak kami yang sedang menjalani pendidikan. Kami bersyukur untuk anak-anak kami, mereka boleh mendapatkan tempat yang baik. Dan kami juga masih berdoa untuk anak-anak kami yang terus berjuang mencari pendidikan di perguruan tinggi. Kiranya Tuhan yang menolong mereka. Para orang tua mampukan menyediakan dana dan prasarana untuk pendidikan anak-anak kami. Pada kesempatan ini, kami juga bersama-sama menyerahkan setiap kehidupan dan pergumulan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang ada di tengah-tengah umat-Mu. Tuhan, kiranya Engkau yang merengkuh mereka. Kami berdoa untuk gereja-Mu GKI Gresik, Tuhan yang menolong kami. Kami percayakan kepada Tuhan setiap program-program kami, baik dalam kami menyediakan infrastruktur ataupun dalam pengembangan iman. Kiranya Tuhan yang menolong. Kami berdoa untuk yayasan, panitia, komisi, dan tim kerja yang ada. Tuhan berkatilah mereka. Kiranya Engkau yang memberkati hamba-hamba-Mu yang dengan penuh sukacita mempersembahkan karya layanannya. Kiranya apa yang mereka persembahkan dalam karya layanannya Tuhan berkati, sehingga semua karya-karyanya memuliakan Tuhan. Tuhan, pada kesempatan ini kami berdoa untuk Penatwafo pada khususnya, kiranya Engkau yang senantiasa menopang dalam persiapannya untuk memasuki percakapan gerejawi yang akan dilakukan pada bulan September. Kiranya proses-proses yang masih harus dilakukan saat ini
perbaikan-perbaikan yang masih harus dilakukan, Tuhan yang menolongnya. Tuhan, kami sebentar lagi akan berpisah. Kiranya Tuhan yang memberkati kami. Kiranya Engkau yang hadir dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Kiranya Tuhan yang senantiasa menolong kehidupan seluruh umat-Mu. Kami menaikkan doa kami dalam ungkapan syukur dan permohonan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kepada kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Gideon yang telah memimpin ibadah di pagi ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak. Begitupun juga song leader maupun organis serta tim multimedia. Terima kasih atas pelayanan di pagi ini. Kiranya pelayanan kita menyenangkan hati Tuhan dan umat Tuhan diberkati. Mari kita akan mempersiapkan persembahan kita akan bawakan persembahan di hari ini ada dua, yaitu untuk renovasi dan operasional gereja. Sebelum persembahan dilaksanakan, kita akan mendasari dengan firman Tuhan yang diambil dari Esra 2 ayat 68 sampai 69. Demikianlah firman Tuhan. Beberapa kepala kaum keluarga tatkala datang ke rumah Tuhan yang di Yerusalem, mempersembahkan persembahan sukarela guna pembangunan rumah Allah pada tempatnya semula. Mereka memberi sumbangan sekedar kemampuan mereka untuk perbendaharaan guna pekerjaan itu sebanyak 61.000 dirham emas, 5.000 mina perak, dan 100 helai kemeja imam. Sementara persembahan dijalankan, kita akan puji Tuhan dari nyanyian Kidung Baru 203 bait 1 dan 3. Adakah tempat baginya? Adakah tempat baginya yang menanggung dosamu? Yesuslah ketuk hatimu, sambutlah penebusmu. Berikanlah tempat baginya dan dengarkan sabdanya.
segera. Jemaat dimohon berdiri. Adakah tempat baginya yang mencurahkan berkat? Hari ini saatnya, hari Tuhan telah dekat. Berikanlah tempat baginya dan dengarkan sabdanya. Bukalah pintu hatimu, sambut Dia segera. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan boleh menyertai kami di ibadah daring pagi ini Tuhan Yesus. Kiranya ibadah kami di pagi ini Tuhan menyenangkan hati Tuhan, dan kami umat-Mu diberkati Tuhan. Atas berkat Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus, kami membawa persembahan dari dalam kehidupan kami. Persembahan ucapan syukur, persembahan bulanan, dan persembahan untuk pembangunan rumah Tuhan. Bagi jemaat yang telah memberi ya Tuhan Yesus memberkati. Memberkati usaha apapun yang mereka lakukan Tuhan. Dan bagi majelis jemaat yang mengelolanya, ya Tuhan Yesus memberikan hikmat. Ya Tuhan, kuduskanlah persembahan dan terimalah persembahan ini untuk pekerjaan nama Tuhan dalam pelayanan kami di gereja kami. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber kehidupan kami. Kami berdoa. Amin. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Kendati tiadalah hartaku di dunia, hatiku tak resah, tak bersungut bergesa, karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan.
Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Allah Sang Sumber pengharapan memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman saudara, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan, kini sampai selama-lamanya. Amin.